Seorang pasha lalu berkata, sekelompok pemberontak mengatakan bagaimana bisa seorang sultan tanpa kemenangan membangun sebuah kompleks. Raja pun menjawab, Sultan Ahmed telah mengakhiri 100 tahun pemberontakan bandit Jalali. Tidakkah kamu memberitahukan tentang kemenangan besar ini? Pasha itu pun menjawab, tentu saja rajaku, dan aku telah menempatkan mereka di tempat mereka. Raja pun berkata lagi, Kuyucu Murapasa pergi ke Anatolia atas perintahku, dan Murapasa telah menghancurkan bandit Jalali dengan kekuatan yang telah aku berikan padanya. Bukankah kamu juga berada di sana, Iskender? Kamulah saksi atas kemenangan besar itu. Iskender pun mengingat pada masa itu. Tentara pun menangkap salah satu pemimpin dari bandit Jalali bernama Domu Zulu, kemudian membawanya ke hadapan Murapasa. Murad pun berkata, pengkhianat, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari keadilan Ottoman? Domu menjawab, keadilan? Katakan saja itu adalah kekejaman, Pasha. Apa yang kamu lakukan adalah kekejaman, dan kamu memimpin kekejaman ini. Murad marah dan menampar Domu. Murad berkata, kamu memberontak melawan negara, membakar kampung, mengusir orang-orang dari rumahnya. Kamu memeras dan menyiksa orang-orang tidak bersalah. Dan sekarang kamu mengatakan aku kejam. Domu pun menjawab, ini adalah perang, Pasha. Tidak ada yang tidak bersalah. Yang penting siapa yang melempar batu pertama. Murad pun semakin marah. Murad berkata, dasar pengkhianat, apa yang kamu katakan? Perang hanya melawan orang kafir. Kalian hanyalah anjing pengkhianat. Dan ini sudah berakhir sekarang. Domu pun menjawab lagi, kamu salah, Pasha. Selama kamu menganggap dirimu tuan dan kami adalah budak, maka ini tidak akan pernah berakhir. Pertumpahan darah tidak akan pernah berakhir. Murad pun lalu melenyapkan Domu selamanya. Bukan asla durmaz. Iskender pun keluar dari dalam. Iskender melihat di luar ada banyak gundukan yang kemungkinan adalah kuburan dari bandit Jalali yang telah terbunuh. Sultanım. Di kediaman Safiye, Kurbus masuk lalu menyampaikan bahwa tamunya telah tiba. Terlihatlah tamu itu adalah Osman. Osman. Di istana, Hachi melaporkan pada Kosem bahwa putranya Pangeran Osman telah pergi ke istana lama. Tampaknya Safiye Sultan telah memanggilnya. Saadeniz Osman Hazretleri. Safiye Sultan görmek istemiş. Kosem nampak tidak senang mendengar hal itu. Kembali pada Safiye. Safiye pun menghidangkan makanan untuk sambutan pada Osman. Safiye kemudian berkata, kamu datang terlambat. Aku kira kamu tidak akan datang. Aku kira Kosem tidak akan mengizinkanmu. Osman pun menjawab, di istana sedang ada perayaan dan karena itulah aku terlambat. O yüzden geciktim. Safiye lalu bertanya, bagaimana hubunganmu dengan Kosem? Osman pun menjawab, dia sangat sayang padaku. Dia mencintaiku dan aku juga mencintainya. Seperti yang kamu tahu, dia sudah menjadi ibu bagiku. Yokluğunu bana hiç aratmadılar. Safiye pun menjawab, ibu, berhati-hatilah. Serigala berteman dengan domba hanya ketika serigala itu kenyang. Tapi ketika serigala itu lapar, maka tidak ada pertemanan di sana. Endişe. Osman menjawab, jangan khawatir Sultanah, aku bukanlah domba dan ibuku bukanlah serigala. Kurt değil. Validen. Namun Safiye tidak berhenti menghasut. Dia berkata, kita tidak pernah tahu tentang masa depan. Bagaimana jika suatu hari terjadi sesuatu pada ayahmu? Kita semua tahu pihak mana yang akan dibela oleh Kosem. Lagi pula, kamu bukanlah dari darahnya. Ini nih jadi nenek tapi memberikan pengaruh yang buruk. Osman yang mendengar hal itu menjadi terdiam. Malam harinya, Raja bersama Kosem. Raja berkata, kami akan pergi berburu sementara waktu Kosem. Harim akan menjadi milikmu. Kosem pun menjawab, jangan khawatir. Apakah kamu khawatir mengenai Pangeran Mustafa? Mustafa da öyle değil mi?
Önce kardeşimi görürüm dedim. Raja menjawab, aku kira aku melihat saudaraku. Aku ingin memeluknya, tapi aku tidak melihatnya, Qasem. Aku melihat ke dalam matanya, tapi aku tidak melihatnya. Di sana ada dinding di antara kami, dinding besar yang dibangun selama bertahun-tahun. Aku terbiasa memanggilnya tupai kecilku, adikku tersayang. Namun ketika dia melihatku, dia melihat seperti orang lain. Dan kamu tahu apa yang paling terburuk? Akulah yang melakukan ini. Buna ben sebep oldum. Ahmet zinharken. Qasem pun menjawab, jangan menyalahkan dirimu. Ketika semua orang menginginkan kamu untuk mengambil hidupnya, tapi kamu menolaknya, kamu tidak melakukannya. Itulah mengapa kamu menguncinya di sana, yaitu untuk melindunginya. Raja pun menjawab, aku memimpikan dirinya, Qasem. Aku mendengar suaranya. Dia berkata, kakak, keluarkan aku dari sini, kumohon. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak, Qasem. Pertama itu memberikanku sakit kepala, lalu kemudian perutku menjadi sakit. Qasem lalu menjawab, itu nampaknya adalah pertanda dari Tuhan. Lakukan apa yang hatimu katakan padamu. Sonra yap Ahmet. Di sisi lain, Humasa datang menemui suaminya yang nampaknya masih belum selesai bekerja. Humasa memeluk suaminya dengan mesra. Ia berkata, apakah kamu belum selesai? Zulfikar menjawab, hanya tinggal sedikit lagi, Sultana. Aku harus membuat intisarinya malam ini. Humasa pun berkata, jika kamu selalu sibuk dengan negara ini, mengapa kamu tidak menjadi bagian dari sidang dewan? Apakah Qasem tidak mengizinkan hal itu karena kamu menikah denganku? Evli olduğum için. Baş müsahif vazifemden Zulfikar menjawab, aku bahagia dengan posisiku, Sultana. Di samping itu, aku memiliki segalanya yang aku impikan. elde etmek istediğim her şeyi elde. Di lain sisi, Yasemin dimandikan dengan dibantu seorang selir. Kemudian seorang selir yang lain berbicara dengannya. Kamu sangat pendiam, Yasemin. Yasemin. Yasemin pun bertanya, apakah Qasem Sultan secantik yang mereka katakan? Selir itu menjawab, bahkan lebih. Qasem Sultan telah memberikan 8 orang anak untuk dinasti, 4 pangeran dan 4 putri. Dan dia masih tetap tampak cantik. Dia masih belum tua. Dia bahkan belum berusia 30 tahun. Olmadı daha. Mendengar hal itu, Yasemin pun terdiam.